Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halida, dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan teknik atau metode DIA. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah membahas perangkat dasar pemasaran, khususnya mengenai konstruksi pemasaran pada bank syariah. Pembahasan dalam mata kuliah ini adalah mempelajari berbagai konsep ruang lingkup manajemen pemasaran, menciptakan kepuasan nasabah atau pelanggan. Perencanaan strategi bank syariah yang berorientasi pasar, menganalisa peluang-peluang pemasaran bank syariah, merencanakan program pemasaran, mengelola usaha pemasaran, dan penerapan strategi pemasaran pada perbankan syariah. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyesuaian kurikulum yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai berikut. Selanjutnya, dari 36 CPL tersebut diturunkan menjadi 14 CPMK sebagai berikut. Dari 14 CPMK tersebut, kemudian diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan selama perkuliahan untuk menyampaikan materi, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester. Materi-materi perkuliahan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama silabus kontrak perkuliahan dan pengantar manajemen pemasaran, pemasaran perspektif syariah, pemasaran perspektif konvensional, e-marketing, lembaga bisnis syariah marketing, sustainable marketing syariah, kualitas produk dalam bank syariah, kualitas layanan dalam bank syariah, perilaku konsumen dalam bank syariah, menganalisa industri dan para pesaing, mengidentifikasi segmen pasar, membangun kepuasan pelanggan melalui mutu pelayanan dan nilai pelayanan, marketing mix, dan yang pertemuan ke-14 yaitu promosi dan perencanaan program pemasaran produk lembaga keuangan syariah. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada sumber ilmiah, baik fisik maupun digital, seperti buku, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan kompetisi pembelajaran. Preferensi lain yang saya gunakan yaitu berasal dari buku hasil penelitian yang saya lakukan serta pengabdian yang saya lakukan juga. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning, di mana model ini digunakan pada mahasiswa agar mahasiswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta kemandirian untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selama kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan diantaranya ceramah, disertai tanya jawab dan diskusi, presentasi kelompok, serta case-based learning, di mana mahasiswa menyelesaikan studi kasus dan membuat ringkasan dari studi kasus tersebut. Demikian bentuk delivery yang diterapkan dalam pengajaran yang saya berikan. Selanjutnya, bagian kedua dari DIA adalah interaction. Interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam menyampaikan pembelajaran. Bentuk interaksi dalam mata kuliah manajemen pemasaran lembaga keuangan syariah yaitu interaksi secara langsung melalui tatap muka, yaitu offline di kelas,
Hal ini dapat dilihat saat interaksi tanya jawab serta berdiskusi saat pemaparan atau penyampaian materi maupun pemaparan tugas dari mahasiswa. Interaksi yang kedua yaitu interaksi secara tidak langsung melalui media pembelajaran elang atau e-learning system next generation yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, di mana elang ini digunakan untuk mengupload materi pembelajaran dan juga pengumpulan tugas oleh mahasiswa. Selain itu, menggunakan media grup WhatsApp sebagai sarana diskusi dan juga tanya jawab di luar kelas. Demikianlah bentuk interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu bagian terakhir dari DIA, yaitu assessment. Assessment merupakan penilaian dari proses dan hasil pembelajaran dari mahasiswa. Kriteria dan bobot penilaian yang saya lakukan antara lain yaitu meliputi tugas 25%, UTS 30%, UAS 35%, dan sikap serta kehadiran sebesar 10%. Demikianlah penjabaran tentang delivery, interaction, dan juga assessment pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah. Untuk selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Walaupun siang hari, masih tetap semangat ya teman-teman ya? Oke, alhamdulillah. Oke, jadi Ibu ucapkan selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran Lembaga Keuangan Syariah ya. Nah, pada pertemuan ke-11 ini teman-teman kita akan belajar mengenai identifikasi segmen dan target pasar. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Untuk doa, silakan dipimpin oleh Pak Mas. Ya. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Jadi di minggu sebelumnya ya kita kan sudah belajar mengenai pasar itu sendiri ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan untuk membahas identifikasi segmen dan juga target pasar. Nah, untuk bahan kajian yang akan kita pelajari, teman-teman nanti pertama mengidentifikasi segmen dan target pasar. Kemudian yang kedua mengidentifikasi tingkat segmentasi pasar. Bahan kajian yang ketiga adalah dasar segmentasi pasar konsumen, dasar untuk segmentasi pasar bisnis, dan juga penentuan target pasar ya. Nah, teman-teman, ini untuk beberapa referensi ya, karena kan kita kalau belajar di kelas ini tidak terbatas oleh waktu ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar di luar kelas mengenai tentang segmentasi pasar. Ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan ya teman-teman. Ada Billy Kotler, kemudian Haryanto, dan juga Latifah ya, atau buku manajemen pemasaran lainnya yang mendukung materi pada siang hari ini teman-teman. Nah, sebelum kita membahas tentang segmentasi pasar itu sendiri ya, kita itu harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan pasar ya. Teman-teman di sini kan pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya pasar. Apalagi ini terutama yang cewek-cewek ya, pasti sering bantuin ibunya ke pasar ya. Kalau kalian ke pasar beli apa teman-teman? Sayur. Tapi masak sendiri atau masak sendiri? Nah, bisa masak ya kalian ya. Nah, ini tapi kalau cowok nih, cowok sering ke pasar juga nggak nih? Sering. Atau jadi penjualnya di pasar? Oke, teman-teman. Kira-kira pasar sendiri menurut kalian itu apa sih teman-teman? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Menurut saya pasar itu adalah tempat atau mekanisme jual beli barang atau penjual sebagai
produser dan konsumen itu adalah sebagai pembeli. Nah, di mana kedua itu melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Berbagai macam jenis ya, apa saja biasanya? Tadi disebutkan ada sayuran, terus apa lagi? Pakaian, ikan, daging, buah-buahan, segala macam banyak ya teman-teman. Jadi di pasar itu yang diperjualbelikan itu banyak sekali macam-macamnya ya. Nah, jadi teman-teman, pasar itu di sini merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial. Jadi ada dua kunci ya, pembeli aktual dan pembeli potensial. Kira-kira menurut kalian, pembeli potensial dan aktual itu sama atau berbeda? Beda. Kalau pembeli aktual, yang bagaimana ini Mbak Linta? Yang lihat-lihat. Yang lihat-lihat itu yang pembeli aktual. Kalau yang potensial, yang membeli. Kebalik apa enggak nih kira-kira? Ayo. Ada yang mau berpendapat lain teman-teman antara pembeli aktual dan pembeli potensial? Pembeli aktual yang seperti apa kira-kira Pak Mas? Kira-kira? Yang langsung membeli produk yang ditawarkan, ya itu namanya aktual, langsung membeli. Berarti tadi Mbak Mira kembali ya. Kalau yang potensial belum tentu membeli, tapi punya daya minat ya, punya uang juga untuk membeli. Kan percuma ya, ada calon pembeli potensial tapi tidak memiliki daya beli, artinya tidak memiliki uang untuk membeli dan lain sebagainya ya. Nah, jadi pasar itu besar ya teman-teman. Pasar itu beragam, luas gitu. Jadi karena pasar itu beragam, luas, produknya bermacam-macam, tentu ya perusahaan itu tidak bisa menuruti apa yang dimau oleh semua konsumen ya. Karena konsumen itu kan pasti keinginannya berbeda-beda ya. Mungkin kebutuhan itu bisa sama, bisa satu, tapi keinginan berbeda-beda. Contohnya, kalau kalian lapar, ya, kalian kalau lapar kalian butuh apa? Butuh makan ya, butuh makan. Tapi kalian kan semuanya butuh makan ya karena lapar. Tapi pilihan makannya sama atau berbeda? Beda. Beda. Ada yang ingin makan sama cilok. Ada yang ingin makan sama ayam, sama sayur bening, sama bakso dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar mana yang dapat dilayani dengan efektif. Karena kalau perusahaan ingin melayani semuanya ya, mungkin saja bisa, tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka memberi kepuasan. Karena kan perusahaan tidak mungkin bisa memberikan kepuasan untuk semua konsumen gitu ya. Kalian di sini aja di kelas mungkin layanan kepuasan di kampus berbeda-beda kan. Ada yang mungkin merasa senang, puas dengan pelayanan di kampus, ada juga yang mungkin kurang gitu ya. Jadi tingkat kepuasannya itu mungkin karena melayani banyak orang susah gitu. Sehingga di sini perusahaan harus mengidentifikasi pasar mana yang tepat untuk perusahaan mereka ya. Nah, di sini perusahaan itu harus bisa memahami perilaku konsumen ya, teman-teman. Karena perilaku konsumen itu kan berbeda-beda ya. Kemudian juga perusahaan itu harus membuat rencana pemasaran yang terbaik ya. Mulai dari marketingnya misalnya ya. Kalau anak muda itu biasanya marketingnya itu kan yang bagaimana? Apakah yang elektronik marketing atau yang seperti apa? Elektronik gitu ya, antara yang muda dan yang tua itu kan pasti marketingnya berbeda gitu ya. Anak muda cenderung menyukai hal-hal yang bersifat digital gitu ya. Tetapi kalau orang tua ya sebagian ada, tapi sebagian besar juga belum mengenal digital gitu ya, masih dibutuhkan marketing yang biasa gitu ya, yang konvensional ya. Kemudian perusahaan juga harus membuat setiap segmen unik dan berbeda.
Ya, jadi biar perusahaan tersebut bisa dikenal oleh masyarakat, ya produknya dikenal, itu perusahaan harus bisa membuat identifikasi atau identitas yang berbeda dengan perusahaan yang lain, ya. Nah, ini teman-teman agar marketing efektif dan efisien perlu pemasaran sasaran, ya. Nah, di sini perusahaan itu harus membuat strategi pemasaran atau STP, ya. Nah, STP itu apa teman-teman? Segmentasi. Oke, kemudian kira-kira ada yang sudah tahu belum ini segmentasi pasar itu apa teman-teman? Monggo silakan Mbak Suci. Segmentasi pasar adalah proses membentuk kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi Oke, dari calon konsumen yang heterogen menjadi homogen. Kira-kira heterogen itu apa teman-teman? Segmentasi dari yang tadinya konsumennya itu heterogen kemudian dikumpulkan menjadi konsumen yang homogen. Ya, sesuai namanya, homo itu apa? Homo itu satu, ya. Berarti hetero itu banyak, beragam, gitu ya teman-teman. Jadi dari banyaknya konsumen tadi, misalnya di pasar kan konsumennya masing-masing ya. Ada yang ke pasar ingin beli sayur, ada yang ke pasar ingin beli buah, ada yang ingin beli daging dan lain sebagainya. Jadi dari beragam jenis konsumen itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok konsumen yang homogen. Misalnya dikelompokkan mana konsumen yang membeli buah-buahan, mana konsumen yang membeli sayur dan lain sebagainya, ya. Itu tadi segmentasi pasar. Kemudian yang kedua nih, target pasar. Kira-kira target pasar itu apa teman-teman? Ada yang tahu sedikit? Iya, Bu. Target pasar Presiden. itu adalah mengacu pada segmen atau konsumen itu yang apa, produknya itu tertentu. Produknya tertentu. Produknya. Terus kalau misal perusahaan itu memahami suatu target pasar, itu akan mencapai hasil yang baik. Oke, mencapai sesuatu yang baik. Oke, baik, target pasar. Oke, nanti kita bahas lebih detail lagi ya teman-teman. Itu tadi makasih Mas Ida. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, ada positioning. Ya, kira-kira positioning itu apa? Ada yang mau menjabarkan? Mbak Sena, betul? positioning itu di mana perusahaan membuat strategi supaya produknya dapat dikenal oleh konsumen, yang mana produk itu memiliki keunikan atau sesuatu yang dapat menonjol di antara produk-produk lain. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sena, ya. Oke, teman-teman semuanya sudah keren ya. Tadi malam sudah belajar deh kayaknya ya semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ya teman-teman ada pengertiannya terkait dengan segmentasi pasar, yaitu proses membagi atau mengelompokkan pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen yang cenderung bersifat homogen tadi ya. Kemudian target pasar, jadi target pasar yang akan dituju atau dilayani. Jadi targetnya siapa gitu ya. Kemudian untuk positioning, nah positioning itu bukan di mana tempatnya ya, atau di mana sih posisi perusahaannya, bukan ya. Tapi positioning tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sena bahwa bagaimana perusahaan bisa merebut hati dari para konsumen ya. Bagaimana perusahaan bisa membedakan perusahaannya dengan perusahaan yang lain ya. Jadi nanti perusahaan atau konsumen itu kalau misalnya menilai perusahaan A, perusahaan A langsung mengenanya ke apa gitu ya. Contoh ya, misalnya nih teman-teman, kalau ada yang bilang orang pintar minum tolak angin ya, itu apa ya, kalau ada orang bilang orang pintar langsung ingatnya tolak angin gitu ya, kan mengena di hati gitu ya. Di dalam segmentasi pasar ada beberapa dasar segmentasi pasar konsumen ya.
ada yang namanya pasar geografis ya teman-teman. Kalau pasar sesuai namanya pasar geografis ya, yang dinilai itu berdasarkan apa? Wilayah ya, kemudian kota, kemudian kepadatan penduduk, topografis dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira teman-teman di sini terkait dengan segmentasi pasar geografis, contohnya apa nih teman-teman? Kalau segmentasi pasar geografis itu berarti misalkan kita menjual sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Misal kita di Dieng, kita berarti jualnya itu baju-baju yang mahal. Intinya yang bisa mengatakan itu deh. Kalau di India saat ini kan sedang panas, tidak mungkin kita menjual baju-baju yang seperti jaket karena tidak sesuai dengan cuacanya. Oke, jadi itu contoh dari segmentasi geografis ya. Contohnya lagi teman-teman, misalnya kalian punya produk ya. Nah, nanti produknya apakah ingin kalian pasarkan misalnya untuk wilayah Jateng DIY atau misalnya Jateng saja, atau misalnya mau kalian jual di daerah tertentu. Selanjutnya adalah segmentasi demografis ya. Demografis di sini contohnya adalah dilihat dari usia. Kemudian apa lagi teman-teman? Siklus keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama. Jadi misalnya dari usia ya, kalau kita jualan kita tentukan ini untuk usia berapa ya. Mas Idan ya, Mas Idan kan jualan batik ya. Nah, batiknya Mas Idan ini ada segmentasinya nggak untuk usia berapa? Apakah dewasa, anak-anak, orang tua? Dewasa. Untuk dewasa, berarti ya sudah ada segmentasi pasarnya, yaitu batik yang dijual untuk usia dewasa. Kemudian untuk ukuran keluarga dan siklus hidup, misalnya apa teman-teman? Kadang ya orang yang baru menikah ya dalam membeli rumah itu kan mempertimbangkan apa biasanya? Murah. Selain murah, apalagi kan mempertimbangkan ukuran keluarga gitu ya. Kurang lebih nanti pengen punya anaknya berapa gitu ya. Apakah pengen punya anaknya satu aja atau dua, atau misalnya pengen punya anak ya 5 tuh ya. Nah pasti itu kan berbeda keputusannya ya. Kalau pengen punya anak yang 5, pilih rumahnya yang kecil atau yang besar? Besar. Tapi kalau anaknya hanya satu atau dua ya, pilih ya yang minimalis ya, itu sesuai. Jadi mempengaruhi ya. Kemudian antara laki-laki dan perempuan itu kan juga pasti produknya berbeda. Misalnya apa? Skincare ya. Skincare kan sekarang juga sudah ada yang untuk laki-laki ya. Yang tadinya orang skincare itu mindsetnya untuk perempuan, sekarang ada juga skincare untuk laki-laki ya. Dan tadi ya masih banyak contoh yang lainnya agama. Kira-kira kalau dari agama contohnya apa teman-teman? Ada yang mau beri contoh salah satu? Contohnya kan kayak nikah itu hanya untuk kaum muslim. Kalau untuk kaum selain muslim kan nggak pakai ihram. Terus untuk bukan untuk kegiatan agama tertentu bagi maksudnya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Mas. Ya, itu tadi dari segmentasi demografis ya teman-teman. Nah, yang ketiga dari segmentasi psikografis ya teman-teman. Nah, psikografis ini bisa dilihat dari gaya hidup ya, kemudian kepribadian ya, dan lain-lain. Kira-kira kalau kita mau melihat segmentasi gaya hidup atau kepribadian, contohnya apa nih teman-teman? Yang kepribadian atau gaya hidup apa? Kalau setiap orang punya gaya hidup itu sama atau berbeda? Beda ya. Ada yang ingin punya gaya hidup sehat, mewah, apalagi misalnya orang yang gaya hidupnya ingin sehat ya.
dari makannya sama atau beda pola makannya? Berbeda ya. Kalau yang dari hidup sehat, mereka dalam pola makan cenderung bagaimana? Cenderung yang sehat. Cenderung yang sehat. Tanpa pengawet, bakso bersoda itu ya. Jadi berbeda gitu ya. Jadi kita bisa melihat segmentasi psikografis tadi ya. Setiap orang punya gaya hidupnya yang berbeda-beda. Mana ini ya yang mau kita tuju? Misalnya contohnya ya, ada produk kaldu ya. Nah kaldu itu kan ada yang menggunakan pengawet dan ada yang tidak menggunakan pengawet ya. Nah kaldu misalnya yang untuk bayi itu kan apa? Tidak mengandung pengawet atau MSG gitu. Jadi kalau memang targetnya adalah untuk bayi ya yang ingin sehat, yang orang tuanya pengen anaknya sehat, gaya hidup sehat, ya tadi berarti harus membuat kaldu yang non MSG gitu ya. Itu tadi. Kemudian yang keempat teman-teman, yang keempat ini dari segmentasi perilaku ya. Nah segmentasi perilaku bisa dari kejadian, manfaat, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan dan lain sebagainya ya. Nah mungkin teman-teman ada yang mau mencontohkan nih terkait dengan segmentasi perilaku. Mbak Elsa Dari segmentasi perilaku yaitu sebuah brand parfum meluncurkan produk untuk remaja dengan bahan premium dan kemasan yang mewah. Tadi produknya apa Mbak? Parfum Oh parfum. Oke, parfumnya dikemas dengan kemasan yang mewah. Ya. Nah itu biasanya ditujukan kepada siapa kalau parfum dikemas dengan yang mewah? Untuk anak muda gitu ya. Sekarang bentuk parfum itu kan lucu-lucu ya. Ada yang berbentuk sepatu, ya kan? Ada yang berbentuk apa lagi? Nah, kalau orang tua mungkin lihat atau membeli parfum ya, yang penting parfumnya apa? Wangi gitu enggak? Murah ya. Enggak penting itu menurut tampilannya ya. Yang penting bisa dipakai gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Jana. Ya, itu tadi ada 4 segmentasi. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan ya. Kalau kalian punya perusahaan ini atau kerja di perusahaan ya, tentukan dulu target marketnya ya. Dari segmentasi mana yang akan kalian ambil gitu ya. Untuk selanjutnya teman-teman silakan kalian berdiskusi ya. Ini kan tadi yang kita contohkan baru yang segmentasi secara umum ya. Nah teman-teman setelah ini membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Kemudian kalian berdiskusi ya, baca atau cari literatur terkait dengan segmentasi pasar yang ada pada bank syariah ya atau pada lembaga keuangan syariah. Kemudian setelah itu nanti kalian identifikasi berbagai segmen pasar yang ada ya. Kemudian nanti setelah itu kalian presentasikan. Begitu ya teman-teman ya. Silakan langsung saja membentuk satu kelompok 5. Kelompok mana nih yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Monggo. Yang maju salah satu aja nggak apa-apa. Di sini ada yang ditanyakan kembali? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan minggu depan. Kita berdiskusi lagi terkait dengan positioning ya. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari ibu semuanya ya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.